Dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi pokok. 1. Batuan penyusun litosfer. 2. Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 3. Proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 4. Proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 5. Proses eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan yang keenam, pembentukan tanah, pesebaran tanah, dan konservasi tanah. Batuan penyusun litosfer ada 3 jenis. Batuan penyusun litosfer yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan beku terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumbuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Berdasarkan tempat terjadinya pengendapan, ada 3 jenis batuan sedimen, yakni 1. Batuan sedimen kontinental, 2. Batuan sedimen marine, 3. Batuan sedimen lacustre. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 1. Batuan sedimen klastik, 2. Batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen juga dapat dibagi berdasarkan perantara atau medium. Berdasarkan perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3. 1. Batuan sedimen aeris atau aeolis. 2. Batuan sedimen glasial. Pengangkutan batuan ini adalah dilakukan melalui media perantara es. Contohnya antara lain moraine. 3. Batuan sedimen aquatis. Ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain 1. Suhu tinggi, 2. Tekanan tinggi, 3. Kombinasi suhu dan tekanan tinggi, dan yang keempat adalah penambahan bahan lain. Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pengertian tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak muka bumi secara mendatar atau vertikal, baik yang mengakibatkan putusnya hubungan batuan maupun tidak. Tektonisme akan mengubah bentuk muka bumi menjadi naik atau turun. Gerakan lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak orogenesis dan gerak epirogenesis. 1. Gerak epirogenetik, yaitu gerakan naik turunnya kulit bumi secara perlahan-lahan dan meliputi daerah yang luas, misalnya gerakan pergeseran benua. 2. Gerak orogenetik, yaitu gerakan atau pergeseran kulit bumi yang relatif cepat dan meliputi daerah yang sempit, misalnya terbentuknya gunung. Pengaruh tektonisme terhadap kehidupan manusia adalah dampak positifnya yaitu 1. Keanekaragaman bentuk bumi, 2. Pembentukan logam berharga, 3. Menjaga stabilitas termostat bumi. Dampak negatifnya yaitu 1. Gempa, 2. Erosi dan longsor. Proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat berupa batuan, cairan, dan gas. Magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Dampak positifnya.
1. Material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. 2. Pembukuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia, seperti intan, tembaga, timah, belerang, dan batu apung. 3. Udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. Dampak negatifnya, 1. Material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. 2. Lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal, sehingga dapat menyebabkan banjir. 3. Material ekshalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Seisme merupakan getaran yang terjadi pada kerak bumi akibat tekanan yang terjadi di dalam bumi atau tenaga endogen yang bergerak secara vertikal maupun horizontal. Adapun dampak dari seisme bagi kehidupan. 1. Terjadinya gempa bumi. 2. Menimbulkan korban jiwa. 3. Menimbulkan korban materi. 4. Mengalami kerusakan pada tanah seperti longsor. 5. Terjadinya gelombang tsunami. Proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Proses tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen ini dapat merombak dan mengubah bentuk muka bumi yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Pengaruh positif tenaga eksogen terhadap kehidupan adalah 1. Memperluas daratan. 2. Memunculkan barang-barang tambang ke permukaan bumi. Pengaruh negatif tenaga eksogen terhadap kehidupan. 1. Angin kencang yang dapat merusak rumah atau bangunan. 2. Hujan yang sangat deras dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir. 3. Panas matahari yang berlebihan dapat menimbulkan kebakaran hutan. 4. Erosi tanah oleh air hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan tanah semakin berkurang. Pembentukan tanah, persebaran jenis tanah, dan konservasi tanah. Pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya terjadi pelapukan di dalam batuan. Persebaran jenis tanah. Aluvial, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Andosol, Sumatera, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Entisol, Yogyakarta, dan daerah Jawa lain yang memiliki gunung berapi. Grumusol, Demak, Jepara, Rembang, Ngawi, Madiun, dan NTT. Humus, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian Sulawesi. Konservasi tanah. Konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya.